Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinamita Rahman dengan NIM 1801373. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Fatul Aini dengan NIM 1806399. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zoro Ramadhani dengan NIM 1807533. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Hidayah dengan NIM 1800479. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Zakia dengan NIM 1807242. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai memprediksi inovatif dengan berbagai teknik kolerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Meita Rahman dengan NIM 1801373. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi kategori adapter atas dasar keinovatifan. Ketidakmampuan peneliti difusi pada hari-hari awal penelitian difusi untuk menyetujui dasar semantik yang sama dalam menetapkan terminologi menyebabkan sejumlah besar deskripsi adapter. Individu yang paling inovatif disebut progresif, eksperimen, mercusuar, pramuka tingkat lanjut, dan ultra adapters. Kemudian individu yang paling tidak inovatif disebut dengan drone, parokial, dan diehard. Selanjutnya, penelitian psikologis menunjukkan bahwa individu belajar keterampilan baru atau sedikit pengetahuan atau serangkaian fakta melalui proses pembelajaran yang ketika diplotkan dari waktu ke waktu. Ketika seorang individu dihadapkan dengan situasi baru di laboratorium psikolog, subjek awalnya membuat banyak kesalahan. Setelah serangkaian uji coba, kesalahan berkurang hingga kapasitas belajar tercapai. Selanjutnya yaitu mengenai metode kategorisasi adapter. Seorang peneliti yang mencari standarisasi kategori adapter menghadapi 3 masalah. Yang pertama, menentukan jumlah kategori adapter untuk dikonseptualisasikan. Yang kedua, memutuskan porsi anggota sistem untuk dimasukkan dalam setiap kategori. Dan yang terakhir yaitu menentukan metode, statistik atau sebaliknya, mendefinisikan kategori pengadopsi. Sebelum menjelaskan metode yang diusulkan kategorisasi adapter, penting untuk menentukan karakteristik yang harus dimiliki seperangkat kategori. Idealnya, kategori harus yang pertama lengkap atau termasuk semua unit studi. Yang kedua, saling eksklusif atau mengecualikan dari kategori lain unit studi yang muncul dalam satu kategori. Dan yang terakhir berasal dari satu prinsip klasifikasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Fatul Aini dengan NIM 1806399. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kategori pengadopsi sebagai tipe ideal. Yang pertama, inovator berani. Seorang inovator harus berani dalam segala hal. Berani di sini berarti berani dalam mencari ide baru dan berani dalam mengambil risiko ketika salah satu hasil inovasinya mengalami kemunduran atau gagal. Seorang inovator juga merupakan orang yang dihormati dan disegani oleh masyarakat. Dengan demikian, inovator memainkan peran yang penting dalam memelihara ide-ide baru ke dalam sistem sosial. Yang kedua, pengadopsi awal, dihormati. Maksudnya adalah setiap inovator pasti akan dihormati oleh masyarakat karena atas ide-ide yang dikembangkannya membuahkan hasil yang berdampak pada lingkungan sosial. Jadi, peran pengadopsi awal adalah untuk mengurangi ketidakpastian tentang ide baru dengan mengadopsinya dan kemudian menyampaikan evaluasi subjektif dan inovasi kepada rekan-rekan terdekatnya. Dan pada kategori ini, mereka lebih banyak mengeluarkan opini dan mencari tahu lebih dalam mengenai inovasi yang akan diadopsinya itu.
Oleh karena itu, orang-orang dalam kategori ini juga akan dihormati karena keinginan mereka untuk mencoba inovasi. Yang ketiga, mayoritas awal, disengaja. Kategori ini termasuk keadaan orang-orang yang berkompromi dengan hati-hati dan dalam kurun waktu yang lama, sampai menentukan keputusan mengenai suatu inovasi yang sudah ada, sehingga mereka cenderung tidak menelan bulat-bulat hasil dari inovasi tersebut. Kemudian hasil dari keputusan dipublikasikan dan dijelaskan mengenai kebermanfaatan inovasi tersebut agar diterima orang banyak. Selanjutnya, yang keempat, mayoritas akhir, skeptis. Merupakan kategori orang-orang yang berhati-hati dalam menggunakan inovasi sehingga menjadikan orang lain sebagai tumbal dengan terlebih dahulu yang menggunakan dan menerapkan inovasi tersebut. Dari hal itulah mereka pun menghasilkan keputusan. Akan tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kategori ini untuk mengadopsi inovasi tersebut seperti faktor teman atau lingkungan sekitar dan ekonomi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Syarul Romadoni. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi yang telah dijelaskan oleh saudara rekan saya yaitu Hana. Di sini saya menjelaskan poin terakhir mengenai langgard atau tradisional, atau bisa disebut juga lamban ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Orang lamban adalah yang terakhir dalam sistem sosial untuk mengadopsi suatu inovasi. Mereka hampir tidak memiliki kepemimpinan opini. Mereka adalah yang paling lokal di Indonesia. Pandangan mereka tentang semua kategori adaptor, banyak di antara mereka adalah isolat atau sosial jaringan. Jadi orang terdalam lah. Titik acuan untuk langgard atau lamban itu masa lalu. Keputusannya sering dibuat berdasarkan apa yang telah dilakukan pada generasi sebelumnya dan individu-individu ini berinteraksi terutama dengan orang lain yang juga memiliki nilai-nilai yang relatif tradisional. Nah, ketika lamban akhirnya mengadopsi suatu inovasi, itu mungkin sudah diganti oleh ide-ide baru yang muncul yang digunakan oleh inovator. Nah, orang lamban cenderung demikian, terus terang curiga terhadap inovasi dan agen perubahan. Tradisional mereka orientasi memperlambat proses inovasi keputusan untuk merangkak maju dengan adopsi tertinggal jauh di belakang kesadaran pengetahuan tentang ide baru. Nah, sementara sebagian besar individu dalam sistem sosial mencari jalan berupa ke depan. Perhatian langgard tertuju pada kaca spion. Jadi berpatokan mengaca ke belakang, tidak menatap jauh untuk masa depan gitu. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kategori adaptor. Yaitu di dalam karakteristik kategori adaptor itu ada 3, yang dimana ada status sosial ekonomi, variabel kepribadian, dan perilaku komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 karakteristik kategori adaptor. Yang pertama ada karakteristik sosial ekonomi, bahwa pengadopsi sebelumnya tidak berbeda dari yang kemudian mengadopsi. Usia ada bukti yang tidak konsisten tentang hubungan tersebut, usia dan inovasi. Sekitar setengah dari 228 studi tentang hal ini yang menunjukkan hubungan. 19% menunjukkan bahwa pengadopsian sebelumnya lebih muda dan 33% kemungkinan menunjukkan mereka lebih tua. Generasi yang kedua ada pengadopsian sebelumnya memiliki lebih banyak
tahun pendidikan daripada yang adopter miliki. Generasi selanjutnya ada pengadopsian sebelumnya lebih cenderung melek huruf daripada yang adopter nanti. Generasi yang selanjutnya juga ada pengadopsian sebelumnya memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada pengadopsian kemudian. Nah, status itu ditunjukkan oleh variabel seperti penghasilan, tingkat hidup, memiliki kekayaan, gengsi pekerjaan, persepsi diri, identifikasi dengan kelas sosial, dan sejenisnya. Namun, begitupun diukur, sekitar 2/3 dari penyelidikan semacam itu menemukan hubungan sosial yang positif, status dengan inovasi. Nah, yang selanjutnya ada variabel kepribadian. Di dalam variabel kepribadian ada 4 generalisasi. Yang pertama ada pengadopsian sebelumnya memiliki 4 yang lebih besar daripada pengadopsian nanti gitu. Yang kedua ada pengadopsian sebelumnya mungkin kurang dogmatis daripada pengadopsian kemudian. Yang ketiga ada pengadopsian sebelumnya memiliki sikap yang lebih baik menunjukkan sains daripada pengadopsian kemudian. Yang terakhir ada pengguna sebelumnya memiliki tingkat lebih tinggi motivasi berpartisipasi daripada pengadopsian kemudian. Mungkin cukup segitu saja pematerian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Variabel yang terdiri dari independen atau karakteristik dan kategori adopter yang terkait dengan variabel dependen inovasi. Banyak independen saling terkait satu sama lain seperti pendidikan dan status sosial keduanya berhubungan positif dengan inovasi. Kolerasi berganda. Kolerasi berganda adalah prosedur statistik yang dirancang untuk dianalisis dan menjelaskan varian dalam variabel dependen dalam komponen itu disebabkan oleh efek dari berbagai variabel independen. Tujuan dari pendekatan kolerasi berganda adalah untuk memprediksi varian maksimum dalam variabel dependen, yang dalam kasus ini adalah inovasi. Berbagai analisis korelasi inovasi dimulai pada pertengahan 1950-an dan lebih dari 60 studi semacam itu telah selesai dengan kecenderungan menjelaskan semakin banyak perbedaan dalam inovasi sampai pada akhir 1960-an hingga sekitar 80% dari varians dalam inovasi dijelaskan oleh Rogers dengan Schumacher pada 1971. Ini mungkin sebagian disebabkan oleh munculnya analisis data komputer yang memungkinkan dimasukkannya jumlah yang lebih besar variabel independen dalam analisis ini. Selanjutnya, variasi yang lebih besar variabel independen dimasukkan dalam penelitian seperti ekonomi dan dimensi sosial psikologis bersama dengan variabel yang menunjukkan aspek sosial struktural. Dalam riset prediksi inovasi, memasukkan suatu variabel independen yang menggunakan 1. Variabel tingkat sistem, 2. Variabel jaringan komunikasi, 3. Tingkat individu variabel. Itu untuk memprediksi inovasi individu. Misalnya, variabel independen tingkat sistem digunakan oleh Lee pada 1977, menemukan bahwa level individu dan jaringan variabel lebih penting dalam menjelaskan inovasi individu dalam mengadopsi keluarga berencana daripada variabel tingkat sistem. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel jaringan komunikasi seharusnya dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam studi prediksi inovasi masa depan. Variabel tingkat sistem seperti norma-norma sistem dapat mempengaruhi perilaku individu, seperti inovasi melalui tautan jaringan individu. Studi prediksi masa depan tentang inovasi perlu melanjutkan ini tren terbaru termasuk keragaman yang lebih luas dari jenis independen variabel, tingkat unit analisis, dan untuk
Pertimbangkan lainnya metode prediksi untuk melengkapi teknik korelasi ganda, seperti prediksi klinis dan metode konfigurasi ramalan. Tujuan akhir dari penelitian untuk memprediksi inovasi adalah meningkatkan pemahaman tentang hubungan timbal balik yang kompleks di antara masing-masing variabel independen bertindak bersama dalam asosiasi dengan inovasi. Sampai saat ini, penelitian difusi telah terlalu banyak berkonsentrasi pada penyelidikan karakteristik kategori pengadopsi dan dalam mempelajari berbagai variabel karakteristik yang agak terbatas. Penggunaan penelitian yang jauh lebih bijaksana, sumber daya, akan mengeksplorasi variabel independen lainnya di dalamnya hubungan dengan inovasi, terutama variabel jaringan dan variabel tingkat sistem yang dapat membantu kita menghindari individualisme yang luar biasa dari penelitian sebelumnya tentang inovasi, di mana sebagian besar variabel independen penelitian adalah karakteristik individu yang melakukannya, tidak mencakup hubungan interpersonal yang juga merupakan bagian penting dari difusi. Mungkin alih-alih penelitian lebih lanjut tentang inovasi, masa depan para sarjana harus mengarahkan penyelidikan mereka ke aspek-aspek penting lainnya dalam proses difusi. Sampai saat ini, penelitian difusi telah terlalu banyak berkonsentrasi pada penyelidikan karakteristik kategori pengadopsi dan dalam mempelajari berbagai variabel karakteristik yang agak terbatas. Penggunaan penelitian yang jauh lebih bijaksana, sumber daya, akan mengeksplorasi variabel independen lainnya di dalamnya hubungan dengan inovasi, terutama variabel jaringan dan variabel tingkat sistem yang dapat membantu kita menghindari individualisme yang luar biasa dari penelitian sebelumnya tentang inovasi, di mana sebagian besar variabel independen penelitian adalah karakteristik individu yang melakukannya, tidak mencakup hubungan interpersonal yang juga merupakan bagian penting dari difusi. Mungkin alih-alih penelitian lebih lanjut tentang inovasi, masa depan para sarjana harus mengarahkan penyelidikan mereka ke aspek-aspek penting lainnya dalam proses difusi. Simulasi komputer difusi inovasi. Peneliti difusi secara tradisional terikat oleh penelitian mereka untuk memeriksa irisan atau penampang proses pada satu waktu. Batas metodologis mengharuskan gerakan lambat, analisis yang memegang sepotong proses, sementara dinamika difusi dapat diamati. Sekarang, dengan pertimbangan waktu fleksibel yang disediakan oleh komputer dimungkinkan untuk memadukan stasioner analisis dengan proses yang berkelanjutan dan menangkap yang penting variabel dalam aksi. Hal ini dapat dicapai dengan teknik simulasi komputer. Selanjutnya, hasil simulasi komputer adalah reproduksi sosial proses yang ingin ditiru seseorang. Jika proses simulasi tidak sesuai dengan data realitas, maka orang tahu bahwa penyesuaian diperlukan di model atau serangkaian aturan yang mengatur proses yang disimulasikan. Torsten Hangerstam, seorang ahli geografi kuantitatif di Universitas Lund, Swedia, adalah bapak penelitian simulasi difusi yang bekerja pada simulasi komputer dimulai pada awal 1950-an. Tetapi dulu diterbitkan hanya dalam bahasa Swedia, sehingga selama bertahun-tahun hambatan bahasa mencegah difusi karyanya kepada para peneliti Amerika Serikat. Sejak pertengahan 1960-an, pekerjaan Hangerstam telah dilakukan maju dalam serangkaian investigasi menarik oleh para ahli geografi kuantitatif lainnya. Contoh simulasi tersebut adalah difusi pengeboran sumur di Colorado dan dari inovasi pertanian di Kolombia dan Brazil. Studi-studi ini dan yang lainnya menyukai dan menunjukkan hal simulasi difusi. Simulasi difusi memegang janji komputer sebagai sarana untuk mengeksplorasi kompleksitas proses difusi saat terungkap seiring waktu. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terwujud. Dalam contoh pendekatan Hangerstam untuk difusi simulasi, proses dimulai dengan adopter pertama dari suatu inovasi. Aturan simulasi memprediksi bahwa pengadopsi akan relatif homofil dengan pengadopsi sebelumnya dalam karakteristik personal ekonomi sosial.
Aturan-aturan difusi simulasi ini dilakukan oleh program komputer yang menanggulanginya dalam urutan generasi masing-masing, di antaranya adalah periode waktu seperti 1 bulan atau 1 tahun. Kemudian proses ini dibandingkan dengan data tentang tingkat adopsi aktual untuk menentukan efektivitas model simulasi. Salah satu pemimpin intelektual kontemporer dalam penelitian simulasi difusi adalah Profesor Lawrence Brown dari Ohio State University. Bersama rekan-rekannya menunjukkan peran penting jarak spasial dalam difusi orang-orang dari suatu inovasi. Difusi belum memberikan perhatian yang cukup terhadap ruang sebagai variabel penting yang mempengaruhi difusi inovasi. Bahkan ruang ini mungkin salah satu variabel yang tidak dipelajari dalam proses difusi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Nova Hidayah akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh kawan-kawan saya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai karakteristik pengadopsi inovasi. Di sini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada perilaku komunikasi, lalu yang kedua ada ringkasan dari karakteristik kategori pengadopsian, lalu yang ketiga ialah inovasi kebutuhan paradoks. Perilaku komunikasi. Perilaku komunikasi atau communication behavior menjadi salah satu faktor atau fokus kajian dalam disiplin ilmu antropologi, khususnya etnografi komunikasi, communication ethnography. Perilaku komunikasi secara umum didefinisikan sebagai suatu perilaku yang lahir dari 3 integrasi keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk sosial. Ketiga keterampilan tersebut terdiri dari keterampilan linguistik, keterampilan interaksi, dan keterampilan budaya menurut Gus Warno pada tahun 2008. Perilaku komunikasi dipahami sebagai bentuk integrasi dari 2 kata, yaitu perilaku atau behavior dan komunikasi atau communication. Perilaku atau yang disebut dengan istilah aktivitas dalam definisinya diartikan sebagai bagian dari elemen-elemen stimulus dan respon. Kata perilaku juga disepadankan dengan sebutan perbuatan. Perbuatan dibagi menjadi 2 macam, perbuatan terbuka serta perbuatan tertutup. Kemudian ringkasan dari karakteristik kategori pengadopsian. Adopsi inovasi ini merupakan proses di mana ide atau gagasan baru dikomunikasikan kepada anggota sistem sosial sebagai hasil dari penerimaan atau penolakan adopsi menurut Rogers pada tahun 2001. Adopsi produk merupakan suatu proses mental atau perubahan perilaku baik yang berupa keterampilan pada diri seseorang sejak ia mengenali inovasi atau suatu pembaharuan terhadap barang atau jasa, menurut Rogers dan Schumacher pada tahun 2002. Pengadopsian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pribadi dan faktor karakteristik, menurut Philip Kotler pada tahun 2000. Faktor pribadi ini dikatakan bahwa pengaruh pribadi memang memiliki peranan penting dalam tahap adopsi suatu produk baru. Pengaruh pribadi dimaksudkan untuk dampak pernyataan suatu produk yang diutarakan oleh seseorang mengenai perilaku orang lain atau mengenai kemungkinan untuk membeli sesuatu. Dan hal inilah yang memang lazim terjadi di kalangan masyarakat, di mana faktor pribadi dan karakteristik juga menentukan seseorang apakah dapat untuk mengadopsi atau tidak mengadopsi sebuah inovasi yang ada. Faktor pribadi dikatakan salah satu faktor penting dalam keputusan membeli atau menggunakan suatu produk, namun tingkat kepentingannya lebih besar dalam beberapa situasi dan bagi beberapa orang. Dengan perkataan lain, pengaruh pribadi ini menjadi faktor yang lebih penting dalam tahap pengadopsian daripada tahap lainnya. Dalam keseluruhan proses adopsi produk baru, pengaruh ini juga akan lebih besar bagi golongan pengadopsi lambat dibandingkan dengan golongan pengadopsi cepat. Pengaruh pribadi ini lebih banyak berperan dalam mengandung resiko daripada keadaan yang serba aman, menurut Philip Kotler pada tahun 2002. Sedangkan Sintapanon pada tahun 2009 menyebutkan bahwa menciptakan inovasi dalam pendidikan sangat penting untuk pembelajaran karena membantu peserta didik memahami konten dan pembelajaran dengan jelas. Peserta didik mengembangkan proses belajar mereka yang mempengaruhi karakteristik yang diinginkan. Oleh karena itu, menciptakan inovasi pendidikan perlu dipelajari di setiap jenis inovasi. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya
Anak-anak yang berada di usia sekolah saat ini adalah 100% masa depan dari kita di masa depan yang akan datang. Kemudian inovasi kebutuhan paradoks. Orang-orang tersebut atau unit-unit lain dalam sebuah sistem sosial yang paling memerlukan keuntungan dari sebuah ide teknologi baru yang kurang berpendidikan atau kurang kaya dan sejenisnya. Pada umumnya adalah yang terakhir mengadopsi inovasi tersebut. Unit dalam sebuah sistem yang mengadopsi barang pertama secara umum paling tidak memerlukan manfaat dari seketika. Salah satu ilustrasi tentang paradoks ini adalah adopsi inovasi kontrasepsi di negara-negara berkembang. Keluarga elit dalam masyarakat ini sudah relatif kecil ukurannya. Meskipun keluarga-keluarga ini mampu membesarkan banyak anak dengan baik, ketika program KB atau keluarga berencana nasional diluncurkan oleh pemerintah, keluarga-keluarga elit ini menjadi yang pertama mengadopsi kontrasepsi menurut Rogers pada tahun 1973. Sementara keluarga elit rata-rata memiliki 2 atau 3 anak, keluarga berstatus rendah memiliki rata-rata 5 atau 6 anak, yang seringkali tidak mampu mereka beri makan, ataupun pakaian, maupun pendidikan yang layak. Inilah sebuah paradoks yang ada dalam masyarakat. Apa yang menciptakan paradoks ini? Dalam hal perencanaan keluarga, keluarga yang miskin percaya bahwa memiliki banyak anak, khususnya anak lelaki, merupakan aset ekonomi, karena anak lelaki dapat membantu pekerjaan pertanian, serta memberikan sumber kekaguman dari teman sebaya. Oleh karena itu, para orang tua yang miskin tidak mempercayai para petugas yang memberitahu mereka bahwa keluarga kecil tersebut adalah keluarga yang bahagia. Alasan kedua dari kecenderungan paradoks ini, dari mereka yang paling memerlukan inovasi untuk mengadopsinya terakhir adalah bahwa agen-agen perubahan yang sering mengikuti strategi segmentasi yang paling tidak menolak karena mereka terutama menghubungi para elit sosioekonomi yang seringkali paling diuntungkan dari inovasi. Paradoks kebutuhan inovasi tidak semestinya terjadi. Tentu saja agen perubahan dapat melakukan strategi segmentasi perlawanan terbesar di mana upaya komunikasi terpusat pada segmen yang berada pada status sosial ekonomi terendah yang merasa paling tidak memerlukan inovasi dan yang akan menjadi yang terakhir.